Mari kita memasak sayur jamur brokoli. Dan yang kita butuhkan jamur kurang lebih 150 gram atau 1,5 on. Kita suwir-suwir, kita kupas. Brokoli kira-kira 4 kg kita kupas, kita potong-potong seperti ini bentuknya. Ayam 100 gram atau 1 on daging ayam kita potong-potong kecil-kecil. Gula pasir 1 sendok teh, 1 sendok teh garam, 3 siung bawang putih, buah tomat secukupnya, dan bawang goreng. Pertama kali yang kita kerjakan, kita tumbuk garam dan bawangnya, hanya kita kecak aja, kita memarkan aja, tidak sampai halus. Setelah itu kita tumis. Sampai bumbunya meresap dan benar-benar tercampur. Digoreng dengan jamur benar-benar lalu. Lalu kita tambahkan air. Kita tunggu sampai brokoli dan jamur lunak. Setelah semua bahan lunak, jamur sudah lunak, brokoli sudah lunak, dan ayamnya sudah lunak, dan jamur brokoli siap kita hidangkan. Kita hidangkan, ditambah dengan bawang goreng. Mitra Nasa yang budiman dimanapun Anda berada, kali ini tim NASA berada di daerah Labuan Kidul, di daerah Rembang, tepatnya di daerah kediaman Bapak Iman, di mana dia sudah membudidayakan dan sudah mencoba untuk budidaya jamur merah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bincang-bincang dengan beliau. Selamat siang, Pak Iman. Siang. Ya, Pak Imam atau Pak Iman? Imam. Imam Sahudi. Nah, silakan Bapak untuk memperkenalkan nama dan alamat Bapak terlebih dahulu. Silakan, Pak. Saya Imam Sahudi dari Labuan Kidul, Kecamatan Seloge, Kabupaten Rembang. Kemudian Bapak punya jamur, jenisnya jamur tiram. Jamur tiram warnanya putih. Nah, jumlahnya ada berapa, Pak? Ya, 1000 baglok. Ada 1000 baglok. Ini budidaya sudah berapa lama Bapak budidaya ini? Baru 1 bulan. 1 bulan ini, Pak, ya. Kemudian Bapak menggunakan produk apa saja, Pak, dari NASA? Saya menggunakan produk pakai ini pupuk organik cair NASA sama hormonik. Oh, hormonik. Ya. Caranya? Ya, kita siapkan dulu airnya 10 liter. Lalu kita taburkan pupuk organik cair NASA atau disebut POC NASA
3 tutup. Oh, diambil 3 tutup. Ya, diambil 3 tutup. Oke. Dikocok dulu ya. Nah, 3 tutup. Lalu kita aduk biar rata. Lalu kita tambahkan harmonik 1 tutup. Parutan 10 liter ini untuk 500 baglok. Untuk 500 baglok. Jadi kalau untuk 1000 baglok 2 kali ini. 2 kali. 2 kalinya. Iya, nanti diberikan tiap berapa kali? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Iya. Oh, ini pakai spet yang berapa mili? Pakai 10 mili. 10 mili. Nah, kemudian kita isikan. Isikan penuh. Oke. 2 baglok. Jadi tiap baglok 5 mili 5 mili. 5 mili. Ini Cara menyuntik baglok jamur tiram. Kurang lebih 1 baglok adalah 5 mili ya. Ini berisi 10 mili, jadi untuk 2 baglok. Terus tahan. Ya, ini satu lagi. Bibit yang Bapak dapatkan, bibit tiram ini dari mana? Dari Bawen. Dari Bawen Semarang sana. Bawen Semarang ya. Ini Bapak kenal NASA dari siapa, Pak? Dari Pak Mas Rukin Jepara. Dari Pak Mas Rukin Jepara. Nah, kemudian produksinya, Pak, selama 1 bulan ini, kalau kita lihat jamur tiram ini kalau setelah Bapak semai, ini akan muncul tanamannya ataupun jamurnya tadi bisa dipanen setelah umur berapa hari? Setelah mulai dari awal umur 40 hari mulai panen. Tiap hari bisa panen. Kurang lebih 1000 baglok itu 7 kilo. Itu kalau udara panas ya. Kalau udara dingin mungkin lebih dari 10 kilo. Kalau yang tidak pakai NASA, Pak? Kalau yang tidak pakai NASA itu 3 hari sekali 7 kilo maksimal. Jadi ada perbedaan dalam jumlahnya, Pak ya. Ya. Kemudian dari sisi kualitasnya, Pak, Bapak bisa perbandingkan warnanya dan ketebalan daunnya ataupun ketebalan jamurnya dan sebagainya, silakan. Kalau pakai NASA itu warna lebih putih ya. Kalau bobot lebih berat karena agak tebal ya. Ya, dan warnanya agak tahan lama, nggak cepat layu gitu. Ya, kemudian kan tadi disebutkan warnanya lebih putih dan tidak cepat layu. Nah, kalau untuk yang tidak pakai NASA bagaimana? Kalau nggak pakai NASA itu usia 3 hari udah layu, tapi kalau pakai NASA mungkin bertahan sampai 4 hari. Kalau ukurannya? Ukurannya lebih kecil. Jadi dalam jumlah 1000 baglok berarti membutuhkan banyak buahnya, banyak jamurnya untuk mendapatkan 7 kilo, Pak ya? Iya. Dibandingkan dengan yang pakai NASA berarti dalam 1 hari dapat 7 kilo gitu. Kalau nggak pakai NASA 3 hari baru dapat 7 kilo. Ini yang tidak pakai NASA ya, Iya. yang lebih cepat bongkotnya, warnanya kuning dan kurang berwarna putih ya. Iya. Kecil ini ya. Sementara yang pakai NASA bisa kita lihat luar biasa, tetap putih dan masih tegar berdiri, tidak jatuh alias gugur. Untuk harganya bagaimana, Pak? Harganya kalau Harga basah? Harga basah nggak pakai kuota NASA ini 12.000 ya. Kalau nggak pakai NASA kalau di kan 10.000 itu. 10.000. Jadi ada selisih Ada selisih 2.500 per kilo. Per kilo. Jadi sudah lebih banyak, harganya juga dihargai lebih mahal. Nah, kemudian untuk supaya tetap basah, Bapak menyuntikkan sehari berapa kali? Untuk airnya saja. Kalau airnya penyemprotan 1 hari 5 Disemprot kali. ya? Disemprot ya. atau disuntik? Disemprot. Disemprot. Disemprot dari luar. Oh, disemprot dari luar sehari 5 kali. Ini air apa, Pak? Air putih biasa. Air putih biasa. Disemprotkan di luar baglok ya? Baglok. Begitu supaya untuk menjaga kelembapan gitu. Ya, Bapak menggunakan ini karung goni atau sebagainya itu menjaga kelembapan?
Nggak pakai, tapi cukup di luarnya saja sudah cukup. Untuk satu baglok itu atau mungkin budidaya tadi kan sudah 1 bulan. Rata-rata bisa sampai untuk berapa bulan? 5-6 bulan. Jadi setelah tebar yang pertama, kemudian jangka waktunya sampai 5-6 bulan, baru kemudian nanti ganti baglok lagi. Nah, ini medianya bisa disebutkan Pak dari apa dan berapa komposisinya? Dan medianya yaitu membutuhkan grajen, Serbuk gergaji. Berapa komposisinya? Komposisinya 5, ya. Kemudian dedak 3, Gibson 1. Gibson itu apa Pak? Gibson itu bahasa kayak kapur gitu. Oh, kayak kapur. Limbah batu bara itu. Limbah batu bara. Ya, Gibson. Oh, limbah kapur itu yang warnanya putih itu ya. Jadi perbandingannya 5:31 ya. 5:31 ya. 5:31 untuk pembuatan baglok itu. Ya. Nah, setelah 5 bulan atau 6 bulan baru kemudian kita buat baglok lagi, baru kita semai lagi bibit baru lagi dan memulai baru lagi. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan produk NASA ini berapa Pak? 1 bulan 1 paket ini, harmonik sama POC NASA. 1 bulan 1 paket ini. Jadi kalau 5 bulan perkiraan sampai 5 paket ini ya. Sementara kalau dalam 1 bulan itu bisa mengeluarkan per hari 7 kilo. Kita hitung aja 20 hari atau mungkin 30 hari Pak ya. Iya, 30 hari. 7 kilo kali 30 hari kali 12.500. Ya. Kira-kira begitu ya taksirannya ya. Sementara yang tidak pakai 3 hari sekali berarti kan 7 kilo kali 10 hari kali 10 berapa tadi Pak? 10.000 berapa? 10.000 saja. 10 kali 10.000. Jadi ada selisih di situ Pak ya. Nah, kira-kira kalau menggunakan NASA satu paketnya berapa? 52,5. 52,5. Masih ada sisa keuntungan Pak ya? Iya, masih. Artinya Bapak menggunakan NASA ini tidak rugi ya? Tidak rugi. Tidak rugi karena ada tambahan penghasilan tadi dan selisih harganya tadi. Nah, baiklah pemirsa NASA, demikian tadi bincang-bincang kita. Namun sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita mendengarkan pesan dan kesan Pak Iman terlebih dahulu. Silakan. Ya, kesan-kesan saya ya merasa senang karena saya menggunakan POC NASA. Hasil lebih banyak, lebih bagus, terus banyak diminati oleh masyarakat masalah produksi jamurnya. Karena kualitasnya lebih putih, lebih bagus dan lebih besar, lebih empuk ya rasanya. Oh, rasanya lebih empuk. Lebih empuk ya. Harapan kami pada para petani jamur agar supaya menggunakan POC NASA sama harmonik ini supaya hasilnya lebih melimpah. Baik, mitra NASA yang budiman, tadi kita sudah dengar bersama bincang-bincang kita dengan Bapak Iman yang telah melakukan dan menggunakan produk-produk NASA untuk budidaya jamur tiramnya. Di samping kualitasnya meningkat, produksinya bertambah, rasanya juga lebih gurih. Lebih empuk ya, lebih empuk. Dari Rembang, Adi Nugroho melaporkan, reporter Adi Nugroho dan kameramen Agus Amin melaporkan dari Rembang. Salam NASA.